Baik, selamat sore Bapak Mas semua, Kakak yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak. Untuk persiapannya Braille, puji Tuhan hampir 100%, mulai dari public speaking, catwalk class, English class, dan juga untuk talent Braille, modern dance, mix tradisional. Dan Braille sangat yakin positif sekali bahwa NTT bisa mendapatkan placement terbaik tahun ini. Amin. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan untuk jawaban itu, jadi Braille itu waktu itu udah dua tahapan. Yang satu waktu pada saat beliau itu kita persiapkan di Kupang, itu sudah ada. Sekarang kan persiapan kita lebih matang lagi. Dekranasda ini menganggarkan untuk persiapan putra-putri kita itu di lokalnya dulu untuk pembinaan kita di lokal ini, persiapan untuk ke ajang nasional. Jadi public speaking, bahasa Inggris memperdalamkan atau belajar bahasa Inggris, catwalk, make up itu di lokalnya ini sudah. Dan kami di Kota Kupang, di NTT khususnya, kami mempunyai rekanan-rekanan. Jadi kami tidak lagi catwalk atau public speaking atau make up di sini panggil orang luar. Kami tidak lagi. Kami di sini sudah mempunyai rekanan-rekanan, ya kan, yang memang mereka ahlinya di bidang make up-nya, di bidang modeling, foto studio, itu adalah orang NTT semua. Yang itu. Jadi tetapi dari segitu banyak putra-putri, kami selalu libatkan bukan dia lagi. Kami bergantian. Jadi kami mempunyai daftar menu yang mana siapa saja yang bisa tersertifikasi catwalk, tersertifikasi make up, tersertifikasi public speaking segala. Mereka itulah yang selalu bergiliran. Jadi kami sudah seperti itu. Karena Braille sudah tingkatnya ini, persiapan ini kemarin bukan karena waktunya juga cukup, sehingga bukan hanya di NTT saja kita persiapan. Kemarin Braille ini juga sampai sekarang ada sebagian pakai online Zoom ya. Sudah tarafnya kelasnya lebih saya persiapin seperti ke internasional, karena saya sekarang sudah bekalan di sini, saya bekalkan lagi di taraf nasional, yaitu orang-orang di ajang nasionalnya itu yang membekali public speaking, catwalk dan make up dan segala macam di Jakarta kemarin, seperti itu. Kakak. Gary AFBTV Kupang, setiap tahun Putri Indonesia selalu memilih putri-putri yang memiliki advokasi yang luar biasa tentunya, yang tentu ada kaitannya dengan provinsinya. Tahun ini Braille advokasi apa yang ingin Braille dibawa dan apa ada tujuan khusus dari advokasi tersebut? Baik, terima kasih Kak Gary untuk pertanyaannya. Advokasi Braille sendiri yaitu berjudul Kantong Katawa. Nah, dinamakan Kantong Katawa itu merupakan forum atau kelompok belajar bagi anak-anak yang berumur dari 8 tahun hingga 13 tahun yang dari tahun 2015 Braille ajak mereka belajar, bermain hingga sampai saat ini. Dan latar belakang mereka sendiri mulai dari anak-anak yang memang kurang mampu, tidak bersekolah, atau mungkin kakak pernah lihat di depan Lipo Plaza jual keripik, itu mereka semua Braille yang ajarkan. Dan masih banyak lagi latar belakang yang memang membuat mereka tidak bersekolah, sehingga Braille tergerak untuk membuat organisasi ini. Dan puji Tuhan salah satu di antara mereka sudah mulai bersekolah. Dan Braille berharap dengan advokasi Braille dengan platform yang Braille punya menjadi Putri Indonesia NTT ini, semua orang atau mungkin pihak pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih khusus lagi terhadap adik-adik Braille, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Begitu Kak Giri, terima kasih. Saya mungkin tambahin kakak, beliau ini memilih tema itu tersebut adalah mendukung programnya Pak Gubernur juga. Provinsi. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa kekayaan kita, alam kita luar biasa, budaya kita luar biasa, komoditi kita luar biasa. Kita kaya sekali. Mohon maaf, kita sekarang yang harus kita kerjakan itu adalah sumber daya manusia. Ya kan? Itu menjadi beban saya sebagai ketua PKK. Semestinya membantu Pak Gubernur untuk bagaimana meningkatkan SDM. Jadi putra putri kami kebetulan mengambil temanya itu lebih bagaimana untuk mengangkat SDM NTT. Baik, silakan ada lagi. Silakan. Saya Alatan dari RI. Selain yang tadi diutarakan oleh Prilly, kira-kira nanti ke sana itu aspek apa saja yang akan dinilai untuk itu? Terus apakah Braille ini sudah melalui tahapan seleksi sebelumnya? Sedikit penjelasan tambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk aspek sendiri, pihak Putri Indonesia yang pasti menilai dari 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Yang pasti bukan cantiknya saja, tapi otak, attitude, dan lain sebagainya.
Dan melalui tahap, Breli sudah persiapan dari tahun 2020 hingga sampai saat ini. Dan Breli juga ke Jakarta kemarin bulan Januari tanggal 9 untuk mengikuti audisi nasional di Geraha Mustika Ratu. Dan puji Tuhan Breli terpilih menjadi Putri NTT hingga sampai saat ini. Jadi Breli melalui tahap yang cukup banyak hingga sampai saat ini. Dan semua berkat bantuan Bunda dan Dekranasda. Terima kasih banyak Bunda. Mungkin itu saja Kak, terima kasih banyak. Baik, saya tambahin, ya kan. Jadi semua ajang yang mau diikuti itu harus melalui tahapan-tahapan, itu udah pasti. Jadi biasanya memang ajang itu kalau keadaan normal, tidak COVID, ajang itu pasti tahapannya itu dari kabupaten-kabupaten untuk menuju provinsi. Provinsi itu mewakili untuk menuju nasional, nasional mewakili untuk menuju internasional. Itu pasti tahapan secara normalnya. Memang situasi karena pandemi COVID di 2020 Maret itu sudah mulai, sedangkan ajang-ajang pageant itu di atas bulan 3 kemarin semestinya. Sampai sekarang ini sampai 2021 itu memang tidak ada terseleksi secara ajang besar-besar karena PPKM-nya tersebut, ya kan, karena prokesnya juga. Sehingga sekarang kalau untuk Dekranasda NTT, kami sekarang tidak lagi seperti 2019 yang kakak-kakak liput juga bahwa kami membuat ajang-ajang pemilihan putra-putri NTT yang semuanya juara mewakili pageantnya masing-masing. Tetapi di 2020 dan 2021, kami 2020 itu karena tidak ada ajang nasional dan internasional yang berlaku waktu itu, sehingga dalam tanda kutip mohon maaf, stok kami putra-putri yang 2019 itu belum semua terpakai, ya kan? Sehingga 2020 itu dan di awal 2021 kami memakai putra-putri itu yang supaya semua mempunyai kesempatan untuk tampil di ajang nasional maupun internasional. Tetapi pada saat 2021 awal itu, karena sudah mulai ada aturan yang prokesnya itu juga sudah bisa dijalankan, tapi tidak bisa maksimal juga, kami di Dekranasda NTT sekarang tetap tidak di Kupang kita kumpulkan, tetapi saya sebagai ketua Dekranasda NTT selalu minta untuk kalau kabupaten yang ada seleksi karena banyak juga kena anggaran yang kena refocusing ya di kabupaten dan provinsi ya, yang mereka ada ajang tersebut untuk pemilihan, saya selalu hadir untuk menseleksi mereka untuk bisa dibawa ke ajang-ajang menjadi dalam tanda kutip stok tambahan putra-putri yang ada di Dekranasda supaya ajang-ajang pageant yang ada kita sudah siap tentang SDM-nya. Jadi Breli itu termasuk yang dari 2019 beliau sudah ada, tetapi ada beberapa ajang itu yang di cancel karena COVID, sehingga Breli ini salah satu yang memang sudah seleksi di NTT-nya sendiri sudah terseleksi, di nasional juga sudah terseleksi waktu Januari. Oke. Pertanyaannya adalah apa yang kira-kira mau dibawa untuk di ajang final nanti, betul ya Kak? Baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk pariwisata sendiri itu sudah pasti Kak ya. Tapi lebih ke personality-nya Breli sendiri. Karena banyak 45 finalis, mereka cantik, mereka luar biasa, mereka sangat wow di situ. Tapi Breli yakin personality Breli yang akan Breli tunjukkan bahwa NTT asli NTT ini bisa memberikan yang terbaik di sana. Di luar dari pariwisata, kebudayaan, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak. Jadi SDM mungkinnya yang mau ditonjolkan. Karena memang saya setuju juga dengan beliau. Saya ini orang yang bukan orang NTT asli, tapi saya kagum dengan orang NTT dalam arti adalah kekeluarganya itu sangat erat. Dan mungkin orang mikir orang NTT ini seram-seram, tapi padahal hatinya itu benar-benar sangat baik sekali. Makanya gue jatuh cinta sama suami gue. Tapi itu dia maksud saya. Jadi supaya orang image tentang orang NTT itu terus lagi pula cantiknya itu Breli udah dapet. Ya kan mereka pikir orang NTT ini gimana gitu ya, nggak ada yang cantik juga. Tapi ditonjolkan contohnya kayak Angel Bulan sudah ya waktu itu cantiknya dapet. Nggak percaya kalau orang NTT. Apalagi kita tampilin lagi Breli juga cantik. Bukan hanya cantik, pinternya juga dong. Ya kan? Kan selama ini kan saya sedih kalau orang bilang bahwa udah NTT itu SDM-nya udah pasti balik terbawah. Nah, inilah kesempatan untuk putra-putri kita menonjolkan diri bahwa kita NTT itu, SDM kita itu sama dan bisa bersaing di bank nasional maupun internasional. Ada lagi Kak?
Silakan Kak. Iya, Kak. Saya Nixon dari Spectrum NTT. Ini saat ajang ini kan ajang bergengsi di internasional nantinya juga. Jadi istilahnya kostum yang digunakan itu dari kas mana? Dari motifnya itu dari daerah NTT ini kan banyak motif. Dari khususnya itu dari daerah mana? Terima kasih. Baik, silakan. Baik, terima kasih Kak Nixon. Tentunya untuk daily quarantine di sana, Breli of course pakai tenun terus. Selalu pakai tenun, tapi yang membuat spesial adalah best kostum Breli yang akan Breli peragakan di malam evening gown, malam bakat, yaitu Caci Maleo. Jadi pakaian Breli terinspirasi dari tarian Caci Maleo dari Manggarai. Baik Kak Nixon, terima kasih. Saya tambahkan, kalau kostum ini kami dibantu oleh Dinas Kadis Perindak dengan jajarannya. Kami selama ini sudah 3 tahun, kami mempunyai dan terus membuat pakaian-pakaian untuk persiapan wardrobe yang untuk putra-putri. Dan itu semua sudah pasti, saya sebagai Ketua DPR rasa tidak ada pilih kasih. Jadi semua kabupaten itu pasti sudah ada di situ. Kita punya wardrobe-nya, koleksi wardrobe, dan juga nasional kostum tadi. Jadi semuanya itu ada nilai cerita dan temanya di nasional. Puji Tuhan beberapa kali kami dibantu oleh Mas Egi untuk mendesain nasional kostumnya, dan beberapa kali itu kita mendapatkan juara ya di nasional kostumnya. Dan juga bukan hanya itu, yang salah satu kemarin ini setiap kali putra putri kami itu wajib untuk membuat profil untuk ditampilkan di ajang pageant tersebut. Jadi kami di Ketua DPR dan Pak Kadis selalu pindah-pindah tempat dari kabupaten karena sangat banyak dan beda-beda ciri khas pariwisatanya untuk menopang membantu Pak Gubernur punya program pariwisata itu pariwisata. Jadi kemarin sempat juga beberapa video klip yang memang karena alam kita ini luar biasa mendapatkan penghargaan dan juara juga di video klip. Jadi bukan hanya busana, udah pasti tenun NTT, ya kan, udah pasti. Jadi ada slot yang mana nanti mereka akan pakai jeans, kaos YPI, tapi tetap saya bilang harus ada shawlnya atau tasnya atau sepatunya itu yang tenun NTT. Jadi pokoknya harus ada tas of NTT. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Bun. Saya Ella dari Pos Kupang. Saya mau tanya ke Kakak Breli. Tadi sudah dijelaskan tentang program-program yang sudah dijalankan selama ini. Nah, ini mungkin ke depan setelah mengikuti ajang ini, terlepas dari hasilnya bagaimana, apa yang menjadi perhatian Kakak Breli untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu Kak? Baik, terima kasih Kak Ella. Dan mengikuti dengan apa yang Breli punya, itu advokasi, terpilih atau tidaknya, total perhatian Breli adalah terhadap adik-adik Breli, karena harapan Breli sangat besar terhadap adik Breli. Dan Breli yakin dan percaya terpilih dan tidaknya, Bunda dan juga pihak Dekranasda akan pasti membantu Breli untuk mendukung adik-adik Breli, karena memang advokasi Breli khusus untuk mendukung adik-adik Breli. Terima kasih Kak Ella. Jadi saya selalu waktu karantina pertama saya ini yang akan mewakili kita, saya selalu sebagai bunda, berarti orang tua, saya selalu mengingatkan, kalian ini sudah menjadi seseorang, dan tidak ada yang namanya kalian ini namanya mantan atau ex putri, tidak ada. Yang ada adalah kamu ini putri tahun 2022, di 2200 nanti juga tetap putri 2022, ya kan? Jadi otomatis kalau berani memakai mahkota tersebut, komit dulu dengan saya sebelum kau pakai. Apakah nanti kamu punya karakter, kelakuan, kehidupan sehari-hari sampai kamu tua? Karena titel itu ada di jabatan. Oke? Apakah mau behave seperti sebaik-baiknya? Itu wajib harus dijalani. Oke? Dan kedua, apakah kamu terus mau juara dan juara urusan Tuhan, yang penting kita berusaha. Tetapi apakah kamu mau tetap untuk mengangkat terus, membawa terus tentang NTT? Jangan cuma di atas pentas, kamu pakai tenun, tetapi hari-hari kemudian kamu tidak pakai tenun lagi. Jadi itu semestinya sudah komitmen kayak dalam tanda kutip MOU sendiri antara putra-putrinya dengan kami Dekranasda. Baik, ada lagi? Kalau tidak, Terakhir Bunda, mungkin ada bocoran Bunda, seperti tahun 2019 kan sempat ada
kunjungan dari YPI ke NTT di Labuan Bajo. Apa tahun ini akan terulang lagi nanti di NTT ada kunjungan lagi? Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus karena memang salah satu syarat bedanya YPI dengan pageant-pageant yang lain itu adalah YPI meminta untuk supaya ada ajang pemilihan secara fisik yang mereka lihat langsung. Oke, tetapi karena ini COVID, makanya contohnya ini hari ini ada rekaman ini yang harus kita salah satu kita serahkan kepada mereka karena walaupun mereka tidak secara fisik di sini, tetapi tahapan-tahapan itunya kita harus memenuhi. Salah satu adalah jumpa pers ini semestinya seperti itu. Tapi memang mudah-mudahan kita makanya tetap jaga protokol kesehatan supaya kita patahkan pandemi ini ya, karena saya sangat rindu ya kan, teman-teman juga pasti sangat rindu aksi nyata secara fisik ya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja. Ya. Dan kebetulan teman-teman pageant-pageant sekarang sampai di nasional maupun internasional itu mereka sudah tahu bahwa kalau memang ada gelar-gelaran pageant yang mereka akan adakan, mereka sekarang carinya ke Dekranasda karena dia tahu bahwa semua kita di satu pintu dan lebih gampang untuk koordinasinya. Makanya saya tidak akan stop untuk mencari, jadi kakak-kakak wartawan kalau misalnya mempunyai teman-teman, saudara, ponakan atau di desa-desa mana tahu bahwa ada potensi itu, kakak bisa datangin ke kami. Nanti urusan mampu atau tidak mampu kami akan bantu untuk polresnya seperti itu. Yang penting pesan saya untuk putra-putri yang ada, yang apapun yang kemarin sudah melakukan, mereka telah membangunkan NTT. Saya sebagai bundanya saya kagum dan bangga. Tetapi saya akan sedih jika nanti mereka tidak membawa mahkota mereka ini seumur hidup mereka menjadi orang yang benar. Bukan hanya keluarga yang sedih, saya juga pasti akan sedih. Jadi saya berharap bahwa putra-putri NTT ini kami cuma bisa berjuang. Tapi kelanjutannya itu kalian harus membawa diri dengan baik. Seperti itu. Oke? Kita sekarang punya calon putri dan putra itu banyak. Tetapi untuk memilih salah satu di antara wakil NTT itu sangat selektif. Sehingga anak kita, adik kita ini kita sudah berupaya untuk memilih yang terbaik dari yang sangat baik ini. Jadi puji Tuhan kita bersama pertama kita beri apresiasi kepada wartawan untuk bisa mengekspor dan kita doakan supaya Ananda ini bisa sukses di ajang nasional dan mudah-mudahan ke ajang internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak henti-hentinya Dekranasda dan Perindak Provinsi NTT mewakili teman-teman yang ada di masyarakat NTT, kita menghadirkan corak ragam kostum dengan tingkat etnik beragam corak. Jadi kita siapkan, bahkan kita sudah punya standar sekian yang sudah terstandar bahkan internasional. Kalau teman-teman lihat ajang pemilihan Putri Indonesia 2019 ya, itu ada satu event yang betul menggunakan full NTT kostum. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan kali ini apakah kita punya bunda ini bisa menjual lagi kita punya etnik, punya kostum. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di salah satu pemilihan putri internasional, kostum NTT khususnya dari Aitupas ya, untuk Grand Miss Internasional Nona kemarin pakai TTU kayaknya. TTU, si Aulia Krisma. Aura Krisma, ya, itu menggunakan dari Buna yang kotak-kotak itu ya, sampai kita berperang dengan negara Sabah Malaysia. Karena kostum itu dari NTT, dari Deviko yang serahkan ke Ivan Gunawan untuk didesain untuk bisa masuk standar dan juara dengan kostum itu. Tetapi oleh Sabah Malaysia mengklaim bahwa itu punyanya mereka. Kita coba baru menjelaskan bahwa itu punya kita. Nah saat ini mudah-mudahan anak kita ini juga akan menggunakan, hampir dipastikan semua event seleksi itu ada motif dan corak NTT. Karena apa? Ini saya di DPR saya selalu menjelaskan bahwa ternyata corak-corak kita ini sudah dipakai oleh daerah lain untuk event-event internasional dan juara. Contohnya pada tahun 2018 ya, itu 20 itu oleh SMK dari Kudus menggunakan kita punya 2019 dari Sumba fashion show di Menara Eiffel di Paris, memakai jadi, motif Sumba Timur dan diakui mereka punya.
Paris Dia ada Spesifik, fashion show Pak. saja, fashion show di bawah. di bawah itu. Dan mereka juara terus keluar 6 April hari Rabu tahun 2019 di hitam putih, mereka mengklaim itu punya kita. Bunda telepon malam-malam dari Jakarta, kakak ambil sikap. Dan kita berperkara pada waktu itu, tetapi ini sampai di saat ini bahwa mereka kembali mengakui bahwa itu punya kita. Cuma salah komunikasi bahwa betul dutanya dari Kudus, tetapi kostum itu kita punya kostum, motif punya kita. Nah, kalau daerah lain itu sudah menggunakan, bahkan internasional standar kita sudah dapat, dan motif kita ini kita udah masuk di museum di Cidak ya, di Cidak di Ekuador sudah masuk standar itu, maka betul-betul kita jual betul. Dan puji Tuhan pada kesempatan ini Bunda mungkin kita coba mengeksplor lagi Sumba, karena Sumba ini kita akan jual, khususnya Sumba Timur, kita akan jual untuk tercatat sebagai karya intelektual tak benda di UNESCO. Jadi mungkin kita doakan anak-anak kita, salah satu saya sarankan Bunda, mungkin kita akan coba itu juga dibawa, dan mungkin anak-anak juga bisa menjual itu. Jadi kita juga menitip dari Perindak, dari Dekran Nasda menitipkan beban, salah satu beban bahwa kenapa mungkin dia pakai kostum itu, mungkin akan dijual bahwa ikut mengkampanyekan catatan bahwa tenun ikat dari NTT termasuk salah satu ikatan intelektual tak benda ke UNESCO. Kali itu bahwa tolong paham dulu bahwa Dekran Nasda dan Perindak itu adalah ibu dan bapak dari anak-anak itu. Jadi kalau bapaknya ini adalah saya, ibunya adalah. Jadi nggak boleh cerai. Kita tidak bercerai. Bahkan saya diancam cerai kalau tidak urus secara benar oleh anak ini. Satu. Yang kedua, memang betul kita kesulitan. Kita sadar betul bahwa kita dalam sulit persoalan COVID sehingga dana kita itu termulai. Tetapi khusus untuk mengangkat NTT, apapun yang terjadi, Dekran Nasda, dan bahkan saya harus katakan bahwa Ibu Yuli secara pribadi akan berjuang mati-matian. Jadi dukung pemerintah provinsi sudah jelas. Dengan kehadiran hari ini kita melaksanakan event ini sudah merupakan dukungan dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menitipkan di tangan Dekran Nasda yang kebetulan adalah mitra kerjanya Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.